Oke, halo teman-teman. Selamat malam. Terima kasih yang sudah bergabung di Temu Sejarah edisi kelima. Tidak terasa ya, kita start dari bulan lalu. Sekarang sudah kelima dan nggak ada absen ya. Meskipun sekarang di bulan Ramadan, kita jadi lebih malam. Tapi teman-teman juga masih pada join. Terima kasih banyak. Dan mudah-mudahan juga ini bisa jadi ruang kita buat terus berbagi informasi, terus juga melatih public speaking juga ya, terus bisa menambah relasi dan teman-teman. Nah, di edisi kali ini ada yang berbeda gitu kan. Ini juga membahas tentang tema kuliner. Kalau kemarin kita bahas terkait gerakan 30 September, terus sebelumnya juga terkait tokoh dan yang lainnya. Nah, sekarang ini mungkin jadi tema yang unik juga, kuliner. Apalagi kalau di Jakarta kayaknya banyak banget ya menu-menu yang menarik gitu. Dan ini juga bakal dikupas sama Teh Repa dan dimoderatori oleh Bulan ya. Terima kasih untuk Bulan dan Kak Repa yang mau menjadi berbagi informasi ya dan ikut terlibat nih buat membedah buku kita kali ini. Baik, berikutnya kita langsung kepada Bulan saja sebagai moderator. Silakan Bulan. Halo semuanya, Assalamualaikum Ya udah langsung aja. Pertama-tama saya Bulan yang akan memoderatori diskusi bedah buku Jakarta Dining History kita malam hari ini. Terus pemantiknya ada Kak Repa Kustipia. Halo semuanya. Nah, sebelum mulai, kayaknya kita bahas Teh Repa dulu kali ya, Kak Tivi, sebelum masuk ke bukunya. Boleh ya, mungkin kita kenalan dulu sama Karepa karena aku intip-intip di Instagramnya Karepa ini gastronomis gitu kan. Penasaran ya, kayak baru denger gitu. Boleh Karepa sekalian berbagi cerita juga tentang aktivitas dan kegemaran Karepa di sejarah seperti apa, Kakak? Silakan. Baik, terima kasih Kak Tiwi, Kak Bulan, dan teman-teman di Temu Sejarah ya, udah ngasih kesempatan gitu untuk saya di ruang ini ya. Jadi saya itu perkenalkan ya, saya itu Repa Kustipia, seorang gastronomis yang memang punya wirausaha sosial di bidang gastronomi juga gitu, namanya Gastrotourism Academy, dan keseharian saya adalah peneliti independen di Center for Study Indonesian Food Anthropology atau Pusat Studi Antropologi Pangan ya. Jadi memang dekat sekali dengan kesejarahan ya, karena kan ada perspektif histori ya di situ, dan mau gak mau ya bidang saya kan gastronomi. Apa sih gastronomi? Gastronomi itu adalah makanan dan budaya, singkatnya seperti itu. Nah, di situ saya banyak eksplorasi di buku-buku sejarah pangan kayak gini ya, ini yang lokalnya gitu. Kemudian di resep-resep yang tulisannya itu berbahasa Belanda gitu. Kemudian ada bahasa-bahasa lainnya, tapi di situ ada sejarah Indonesianya gitu ya. Jadi kan itu menarik sekali ya ditelusuri gitu. Kemudian akan erat kaitannya dengan beberapa lokasi-lokasi, kemudian arsitektur, kemudian peninggalan-peninggalan gitu yang ternyata kaya banget ya Indonesia ini sampai udah global ya, mengglobal gitu dari zaman dulunya gitu ya. Kita sebutnya kolonialisme lah apalah ya gitu. Itu kan sesuai fase dan penyebutannya saja gitu. Namun di situ menariknya kenapa saya jadi suka sejarah gitu, terlebih sejarah-sejarah pangan. Ternyata yang terhidang itu ada cerita-cerita historis. Barangkali itu saja. Oke, silakan Kak Bulan dilanjutkan ini untuk diskusi. Wah, kan balik tadi gastronomi dan antropologi pangan. Mungkin kita bisa langsung masuk ke bukunya nih, Kak. Kemarin bulan udah baca, tapi cuma sampai bab 1 doang. Nah, terus di bab 1 itu ada penulisnya yang bilang kalau ternyata Batavia zaman itu untuk kulinernya itu menguasai Asia Tenggara, itu benar nggak sih, Kak? Coba langsung dibedah aja bukunya semuanya, Makarepa. Silakan. Iya, berarti itu udah mulai ya, udah langsung mulai.
ininya. Oke, terima kasih Kak Bulan, pemantik prolognya ya, pertanyaan yang sangat menarik dan sangat susah karena harus jadi dibaca semuanya gitu. Mungkin saya langsung share screen aja ya untuk menjawab pertanyaan Kak Bulan. Baik, sebentar ya. Nah, semoga sudah terlihat ya teman-teman temu sejarah. Jadi saya akan mengawali dari buku yang saya sudah baca yaitu Jakarta Dining History gitu. Ini kayak menarik aja gitu pas datang ke toko buku gitu. Bentar-bentar ini tentang bangunan gitu, tentang kuliner dan tentang arsitektur gitu, dan ya penasaran kan pada akhirnya dan check out gitu ya, atau langsung ke kasir dan bayar. Ternyata ketika saya membaca ulasan di belakangnya itu, oh ini tuh kayak napak tilas terus sama kayak eksplorasi bangunan-bangunan yang pernah saya lewati juga ketika saya ke Jakarta gitu. Jadi ini tuh kayak mengingatkan kembali ke panduan, oh kalau misalkan datang ke Jalan MH Tamrin, saya bakalan ke sini dari referensi buku ini gitu. Jadi menarik juga. Saya pernah datang ke tempat-tempatnya gitu, tapi nggak tahu sejarah-sejarahnya gitu, dan ternyata erat kaitannya dengan bidang saya gitu, gastronomi dan antropologi pangan ya, atau bahkan kuliner sekalian. Itu kemudian, nah selanjutnya ini adalah mind map yang sangat sederhana gitu ya, yang menyingkat isi dari buku ini. Pertama, membahas Batavia baru abad ke-19, kemudian ada wilayah kuliner ya, itu Gondang Dia. Kita udah kenal ya, ini kalau apa-apa tuh ke Gondang Dia gitu. Bahkan ada lagunya kan, Cikini Gondang Dia ya, atau sebutan populernya itu ya kita ke Menteng lah gitu, jalan-jalan Menteng. Kadang juga Menteng itu disebut dengan Garden City kan ya, karena banyak taman-taman, ruang terbuka hijau di sana gitu, tempat ngumpul juga, bahkan outdoornya itu sangat rindang ya, walaupun di perkotaan itu Menteng gitu. Kemudian masuk ke Jakarta tahun 1960-an. Nah, kemudian ada berlanjut gitu ya, karena ternyata dinamika kebudayaannya dan dinamika sejarahnya juga terus berkembang gitu. Terbukti di rentang waktu tahun 1970 sampai 1980-an itu banyak berdiri hotel bintang 5, kemudian budaya pop ya, atau pop culture ya. Kita sudah populer lagi dengan nama apa, kebahasaannya kultur pop. Nah, kemudian ada Jakarta Metropolitana. Ini cikal bakal kenapa Jakarta itu bisa disebut kota besar ya, bahkan metropolis. Nah, kemudian setelah era Jakarta Metropolitan, di buku ini juga disebut ada tahun 1990-an. Nah, ini sudah terjadi atau sudah terlihat ya kemacetan-kemacetan. Jadi bisa kita ketahui ya, oh Jakarta macet tuh tahun segitu ya ternyata gitu ya. Ternyata diawali dari 1990-an. Nah, kemudian ada epilog yang menurut saya menarik dari buku ini. Nah, ini sekilas tentang penulis. Kayaknya saya nggak asing ya sama penulisnya gitu, karena saya juga pernah nonton di TV gitu. Ternyata pas saya baca ya bionarasinya, ini tuh kontestan muda MasterChef Indonesia gitu tahun 2011. Waktu itu saya masih jadi penonton ya, ini apa, nonton penulis ini gitu. Waktu itu kan kayak seumuran gitu kan sama saya. Wah, ini peserta MasterChef juga gitu, dan saya merangkum penulisnya ini adalah Kevindra Priyanto Sumantri ya. Beliau itu ditulis di sini bionarasinya penulis makanan, kemudian pengamat restoran, kemudian kontestan muda MasterChef Indonesia tahun 2011, kemudian editor makanan Kokiku TV, kemudian sebagai food columnist di Jakarta Post. Kayaknya saya belum pernah baca kolumnisnya ya, atau kolomnya gitu. Kemudian narator street food Asia Netflix. Nah, kalau ini filmnya atau seriesnya sudah pernah saya tonton ya. Jadi menarik juga ya ini penulisnya gitu. Jadi udah lekat ya dengan kuliner gitu. Jadi cocok banget menuliskan hal-hal ini, dan saya mau berterima kasih sama penulisnya gitu, yaitu Kevindra Priyanto Sumantri. Nah, ini ada kuis detektif ya. Jadi kita awali gitu ya dengan tebak-tebakan dulu lah ya. Ini titik kumpulnya kan kita mau menjelajah nih atau mau mengeksplorasi. Nah, itu saya sudah sebutkan di sini ada kata kuncinya gitu. Nah, ini kira-kira menurut teman-teman titik kumpulnya itu di mana ya?
dengan kata kunci yang diberikan ini. Memang bahasa Belanda itu, dan saya juga tidak native, bahkan hampir tidak bisa ya mengucapkan bahasa-bahasa Belanda dengan tulisan-tulisannya gitu. Walaupun sudah membaca buku berbahasa Belanda untuk resep-resep, ya tetap aja ketemu bahasa Belanda tuh ini gimana bacanya gitu ya. Nah mungkin nanti teman-teman bisa mencobanya ya, menyebutkan, mengartikulasikannya, dan bahkan menemukan titik kumpulnya. Nah ini Wealth of Reden itu kira-kira nanti di mana ya teman-teman titik kumpulnya. Nah kemudian ada Norwich. Nah, ini juga wah udah ada ini nih, udah ada hint-hintnya atau udah ada kata kunci, berarti nanti tinggal dicari ya dan ditemukan. Nah, kemudian ini juga tempat yang sangat menarik ya, clue-nya gitu, bahkan di pusat kota gitu. Kemudian di sini wah ini udah ada jawabannya nih. Jadi di Jalan Veteran itu ada peristiwa apa dan ada bangunan apa saja. Nah, ini juga akan menjadi clue-clue untuk ditemukan oleh teman-teman di Temu Sejarah gitu. Kira-kira ada hubungan apa nantinya dari arsitektur dan juga ada kuliner ya. Dan di situ ada perkembangan budaya apa dari masa Belanda. Nah, kemudian ini ya, this week ini juga masih berhubungan gitu. Kemudian, nah ini nyambungnya ke sini gitu ya, di dekat Masjid Istiqlal ya. Jadi di situ juga ada pusat tempat kuliner, kemudian ada budaya-budaya para sosialita zaman dahulu itu berkumpul dan menikmati cita rasa gitu. Bahkan kita tuh kenalnya ini kan tempat ibadah, tapi kan dulunya ada semacam berkumpul ya untuk menyantap sesuatu gitu. Nah nanti teman-teman Temu Sejarah bisa menemukannya apa ya. Kemudian ada, nah ini sering dijadikan tempat tongkrongan ya sekarang gitu, Koningsplein, bahkan ada banyak kafe-kafe di Jakarta sekarang yang saya kira namanya ngikutin era pada zaman dahulu ya. Ternyata mereka juga menelisik secara historis gitu. Koningsplein itu ternyata di situ banyak perkumpulan-perkumpulan orang yang menikmati santapan, hidangan ya, bahkan kudapan-kudapan juga gitu. Makanya erat kaitannya dengan wilayah ini ya. Wah, itu sudah saya tandai. Nah, kemudian di sini juga ya kita mengenalnya sekarang tempat olahraga ya, atau tempat nangkring gitu, tempat apa ya, tempat umum lah gitu yang tempatnya udah estetik gitu. Tapi jangan salah, dulu itu sebagai pusat kebudayaan juga di sini ya, banyak perkumpulan-perkumpulan antara orang Indonesianya, kemudian orang Belanda gitu, dan orang-orang naturalis ya. Ternyata lapangan Banteng ini menjadi pusat juga gitu, dan ada hal-hal sejarah yang berkaitan sama dunia kuliner dan bangunannya. Nah, ini sangat menarik ya. Kemudian, nah terakhir coba tebak ya titik kumpulnya. Ini udah ada nih sebetulnya kata kuncinya ya, Gondang Dia. Tapi apa yang disebut dengan Gondang Dianya ya? Dan satunya lagi Lanho. Nah, kita masuk ke isi bukunya. Gitu. Jadi tadi intermezzo dulu, tapi ya teman-teman juga harus menemukan ya untuk eksplorasi sejarahnya. Nah, diawali di sini, ini saya pakai ilustrasinya dari Wikipedia ya, teman-teman. Karena kalau misalkan kita angkat layar dari isi buku, kayaknya itu pakai copyright ya, jadi saya lebih menghargai isi bukunya gitu. Jadi mendingan ilustrasinya saja saya tampilkan ya. Nah, pertama itu ada gaya hidup Batavia baru, itu abad ke-19, dan kata kuncinya adalah masakan Perancis. Kenapa ya zaman dulu tuh banyak banget berkaitan dengan hal-hal atau masakan Perancis gitu. Jadi rata-rata tuh rasanya kenapa sih harus pakai etiket makan Perancis, kemudian table manner ya, dan semacamnya gitu. Jadi mau makan aja ribet gitu. Nah ternyata ini juga masih ada sangkut pautnya gitu sama bidang saya, yaitu gastronomi gitu ya. Ternyata banyak juga itu hal-hal tentang etika makan, kemudian syarat-syarat alat masak ya, kemudian bahan-bahan juga ya, masakan Perancis jauh lebih unggul ya. Walaupun sekarang gastronomi itu atau budaya makan ya, atau food culture itu dikalahkan oleh Spanyol ya, dikalahkan oleh Italia ya. Apalagi Italia kan punya ikogastronominya gitu, punya gerakan-gerakan resep-resep lokalnya jauh lebih bisa menandingi Perancis. Tapi Perancis itu yang dibahas dari buku ini adalah migrasinya yang kuat ya. Jadi masakan Perancis itu udah kayak mengglobal gitu ke kota-kota besar. Jadi mereka
tahulah calon ibu kota atau pusat perkotaan itu atau peradaban-peradaban itu di mana gitu ya. Makanya di Batavia nggak aneh ya, di hotel-hotel mewah gitu, kemudian di jamuan-jamuan makan malam, makan siang, atau ya pokoknya jamuan makan itu selalu erat kaitannya dengan masakan Prancis. Dan disinilah titik awal yang penulis sebutkan gaya hidup Batavia baru abad ke-19 itu bisa dicirikan dengan hadirnya masakan Prancis di Jakarta atau di Batavia pada saat itu. Nah, kemudian di sini gaya hidup Batavia baru, aduh ini saya karena orang Sunda ya, bilang P juga jadi P gitu. Ya udah, di sini gaya hidup Batavia baru abad ke-19 itu adalah prasmanan ya. Nah, kita bisa ngelihat lah ya secara umum gitu. Ritstafel itu kan bahasa kita itu adalah prasmanan gitu, tapi Ritstafel di sini maksudnya ya hal-hal yang keeropaan gitu. Jadi tentang jamuan makan itu bareng-bareng gitu. Jadi bisa dinikmati bersama lah, intinya seperti itu ya, dengan berkumpul, dengan ngobrol gitu, dengan sajian-sajiannya yang banyak banget gitu, dan dinikmatinya itu memang harus di meja makan ya. Nah, itulah cikal bakalnya. Ini juga nyambung ke peradaban meja makan dan sendok garpu ya. Kalau misalkan teman-teman sejarah di sini menelisik dari mana sih peralatan alat makan kita gitu, dan ternyata itu adaptasi-adaptasi dari berbagai akulturasi budaya gitu ya. Salah satunya ya Belanda ya yang dekat dengan kita, kemudian Prancis, kemudian Spanyol, kemudian Portugis ya, banyak sekali gitu yang menggunakan banyak alat makan, termasuk Arab juga ya. Kemudian di sini gaya hidup Batavia baru abad ke-19 juga ditandai. Nah, kira-kira ini ya ilustrasinya, karena di sini nggak boleh tangkap layar ya, maka saya mencari gitu, kira-kira Jalan Juanda itu di Jakarta dulunya kayak gimana sih, dan saya menemukannya. Nah, kayak gini gambarannya gitu atau ilustrasinya dari dokumentasi asli ya ini. Nah, ini kan melihat ada banyak toko, kemudian ada resto, ada kafe, ada butik. Nah, itu di Jalan Juanda. Nah, ketika saya datang ke stasiun Juanda juga, saya melihat peradabannya memang masih sama gitu. Banyaknya toko ya, banyak minimarket kan sekarang gitu. Restoran juga banyak di situ ya, di seputaran stasiun Juanda atau Jalan Juanda di situ. Banyak juga kafe-kafe gitu ya, dari nggak hanya kafe Indonesia kan, di situ banyak juga kafe yang campuran ya dengan gaya-gaya ya sekarang modern ya. Kemudian ada yang dicampur juga dengan tradisional, ada yang mix dengan Betawi gitu. Nah, itu menjadi dinamika cita rasa juga gitu untuk ibu kota. Nah, butik ya, saya melihat banyak yang jualan kain ya. Nah, ternyata itu banyak orang-orang India juga, kemudian orang-orang Pakistan ya sekarang kalau misalkan ke Jalan Juanda ini. Jadi kan di situ, betapa kayanya gitu Jalan Juanda ya, udah terakulturasi, banyak sekali etnis-etnis, banyak sekali para pendatang atau para migrasi yang datang bermigrasi ke Batavia pada saat itu, bahkan sampai sekarang ya. Bahkan ada yang udah jadi WNI ya sekarang yang di Jalan Juanda ini. Nah, itu berawal dari ekspatriat yang datang. Nah, kemudian gaya hidup Batavia baru abad ke-19 itu banyak muncul hotel-hotel ya. Jadi ada hotel, ini bahasa Indonesia aja ya gitu. Jadi Hotel Dharma Nirmala ya. Nah, ini dulunya kayak gini gitu. Kemudian ini juga pusat sosialita berkumpul ya. Kemudian para negarawan gitu. Kemudian ya para sosialis dan kalangan elitis seperti itu digambarkannya ya. Kita nggak tahu nih kategori-kategori elitis di sini tuh kayak gimana gitu. Kalau sekarang kan gampangnya yang disebut dengan kelompok orang miskin, kita tinggal lihat aja syarat dari dinas sosial ya seperti apa, syarat orang kaya. Nah, banyak kan ya dari hal-hal pajak gitu kita bisa mengkategorisasikannya. Tapi kan kalau misalkan zaman dulu, gimana kita mau menggambarkan kaum elitis itu yang kayak gimana ya? Apakah yang bertopi besar gitu, kemudian yang pakai gaun-gaun atau bagaimana? Nah, itu kaum elitis itu yang seperti apa? Atau yang cuman nangkring atau nongkrong ke resto-resto mewah gitu, yang dengan diantarkan dengan mobil-mobil tua zaman dulu gitu ya. Nah, itu yang perlu ditelusuri lagi ya oleh sejarawan gitu, maksudnya kaum elitis dan sosialis dan bangsawan itu seperti apa dulunya. Nah, kemudian hadirnya Hotel Indonesia ya, ini udah masuk ke Jakarta 1960-an di buku ini gitu. Jadi ya Hotel Indonesia itu seperti parameter ya, magnet gitu, magnet
cikal bakal metropolis tuh bakal di sini gitu ya. Contohnya banyak pusat perbelanjaan, kemudian banyak apa kafe-kafe gitu ya, kemudian resto-resto, bahkan resto di dalam hotel. Nah, itu kan udah jadi kebiasaan para bangsawan ya, negarawan gitu. Kemudian para ya orang-orang yang memiliki aktivitas-aktivitas diplomasi, kemudian pekerja-pekerja pemerintah pada zaman saat itu ya. Nah, Hotel Indonesia juga menjadi pusat-pusat yang tidak bisa dilupakan begitu saja dari ibu kota Jakarta ini gitu, atau Batavia pada saat itu gitu. Karena memang titik sentralnya di situ gitu, untuk berkumpul, bahkan menerima tamu-tamu dari luar negeri juga. Indonesia juga nggak ketinggalan banget gitu ya maksudnya gitu. Jadi bisa diterima langsung di Hotel Indonesia ini. Nah kemudian, di Hotel Indonesia itu emang ada kaitan apa sih sama kulinernya? Nah ini buffetnya khas Eropa ya. Jadi dalam buku ini disebutkan itu, jadi prasmanannya gitu, atau ya yang nggak ngambil sendiri, maksud saya yang ngambil sendiri ya gitu, yang sendiri-sendiri itu kan buffet gitu, bukan ala carte ya. Ala carte itu yang satu-satu dipesan gitu, kayak misalkan kalau kita mau pesan burgernya doang, nah itu ala carte. Mau pesan sodanya doang, nah itu ala carte. Tapi kalau misalkan buffet itu udah kayak ya udah gitu, kayak prasmanan, tapi sisi sederhananya atau ada paketan komplitnya. Nah, saya membayangkannya seperti ini ya, buffetnya Eropa klasik gitu. Karena kan nggak ada dokumentasinya, ini cuma ada dokumentasi menu gitu. Saya rasa kita sulit lah membayangkan ya dari cuman menu-menu yang bertuliskan saja. Jadi saya mencari ilustrasinya seperti ini ya. Jadi buffet, wah kebayangkan ya itu di Hotel Indonesia, terus ada sajian-sajian seperti ini. Kita tahulah jenis tamu seperti apa yang datang, kan pasti ribet ya. Itu harus disesuaikan kan kostumnya gitu ya, dress code-nya gitu. Pasti kan untuk menyantap makanan ini mereka akan kembali lagi ke etika-etika makan yang sudah populer ya, seperti etika makan Prancis, etika makan yang ke barat-baratan ya. Bahkan ya Indonesia juga waktu itu belum punya ya etika-etika makan yang benar gitu. Adanya juga etika makan kenegaraan ya, etika makan yang mereka juga mengadaptasi budaya lain gitu. Nah, kemudian kita melihat Jakarta di tahun 1970 sampai 1980-an. Jadi di sini kata kuncinya itu adalah hadirnya Hotel Bintang 5. Jadi saya mencari definisi Hotel Bintang 5 secara umum itu apa gitu ya. Jadi ternyata itu menggambarkan hotel-hotel mewah ya. Ya makanya banyak sekali harga-harganya yang kurang pas gitu di kantong orang kebanyakan ya, karena ya memang tamu-tamu khusus atau tamu-tamu tertentu, bahkan tamu-tamu yang mampu saja yang bisa mengakses hotel mewah ini ya, atau hotel-hotel bintang 5 gitu. Dulu belum ada pay later kan ya gitu teman-teman. Akan sangat susah gitu untuk masuk ke Hotel Bintang 5 ya, karena kan dari harganya juga sudah mahal ya. Nah kemudian ditandai dengan budaya pop ya, atau budaya populer, atau pop culture lah, atau kultur pop ya. Jadi memang itu di akhir abad ke-20-an ya gitu. Untuk budaya pop ini kan banyak sekali muncul ya di sini fenomena-fenomena budaya gitu, kemudian banyak dinamika-dinamikanya gitu, bahkan perubahan lifestyle ya. Jadi ada lifestyle tahun 70-an, 80-an, bahkan musik dan makanan juga kan mempengaruhi gitu ya. Ada konser musik, nah pasti udah sepasang nih sama minuman-minuman yang tersedia. Waktu itu kan masih ada alkoholik, non alkoholik, ya udahlah campur aja gitu ya. Maksudnya kan ke golongan beverage gitu ya, atau minuman. Nah, kalau sekarang kan udah ada dibagi-bagi gitu ya. Yang alkoholik ya udahlah di situ aja gitu. Yang non alkoholik di sebelah sini, yang kopi, yang non kopi itu berbeda-beda. Nah, sekarang kan kemajuannya seperti itu ya dalam pelayanan jasa makanan gitu. Tapi kan kalau misalkan dulu ya udah mau yang alkohol mau enggak terserah, itu gabung di situ gitu. Itu kan sesuai dengan preferensinya. Nah, kemudian di tahun 1970-an sampai 1980-an juga menceritakan tentang titik awal dari wilayah metropolitan. Apa sih yang disebut dengan metropolitan ya? Kita sering bertanya-tanya gitu. Jakarta metropolis gitu, urbanis. Nah, bedanya apa? Ternyata metropolitan juga punya definisi sendiri gitu ya, yang punya kawasan-kawasan yang
industrialis ya, ditandai dengan itu. Kita tahu ya sekarang Jakarta itu udah lebih ultra industrialis bahkan ya. Di situ ada pusat produksi dan di situ juga ada pusat distribusinya juga gitu. Jadi udah ekosistemnya itu udah nggak jauh gitu untuk supply chain-nya ya, atau ya gitulah sistem pasoknya gitu. Nah kemudian yang disebut dengan wilayah metropolitan di sini juga hadirnya tempat-tempat mewah ya, kemudian hadirnya tempat-tempat untuk ekspresi ya. Jadi ekspresi itu nggak cuman ekspresi kita di seni gitu, tapi ekspresi untuk menyantap makanan ya. Kita tahu lah di Jakarta sekarang ada restoran yang bisa menikmati makanannya itu di ketinggian berapa gitu ya, itu di dekat HI kan ya, diangkat ke atas gitu, udah berapa tuh jaraknya ke tanah tuh jauh banget gitu, dan kita seperti mengudara gitu menikmati makanan udah sampai segitunya gitu. Nah itu diawali dari 1970-an sampai 1980-an peradaban wilayah metropolis ini. Nah kemudian mengingat ke hal-hal metropolis di Jakarta, buku ini juga mengingatkan ke Jalan MH Tamrin. Waduh ini kayaknya crowded banget ya kalau misalkan teman-teman temu sejarah tuh jalan ke Jalan MH Tamrin ya, entah itu menggunakan transportasi publik atau bawa kendaraan sendiri ya, betapa sibuknya jalanan atau Jalan MH Tamrin ini ya. Dan ketika melihat saya mencarinya tempo dulu gitu, Jalan MH Tamrin ini ternyata udah sesibuk itu juga gitu. Jadi udah banyak transportasi masuk ya, kegiatan juga terpusat di situ gitu, dan itulah cikal bakal pusat peradaban perkotaan ya, urbanis. Para urbanis tuh banyak tinggal di Jalan MH Tamrin, dan sekarang ketika kita melintasi Jalan MH Tamrin kan mau milih apa aja juga ada ya. Makanan Jepang ada, makanan Thailand juga di situ ya, bahkan makanan-makanan lokal dari Indonesia juga udah banyak gitu dibuka di Jalan MH Tamrin. Nah, dahulunya juga sudah seperti itu dirancangnya ya, karena ada di sini tuh ada ini ya, ada kontribusi arsitektur yang Karsten itu. Nanti teman-teman temu sejarah bisa mencari sejarah arsitektur Jakarta ya, dan bisa menemukan arsitek yang namanya itu Karsten. Nah, kemudian, sepertinya sudah ya. Kita jalan-jalan aja yuk gitu. Dan saya membuat rutenya seperti ini. Kalau misalkan pakai transportasi umum ya, katakanlah itu busway, gitu, atau yang gratisan tuh apa ya? Bis Jakarta ya, bis tingkat itu pasti City Tour ya. Nah, ya teman-teman, bisa. Dan di situ juga ada arah-arahnya kan ya, ke Juanda, kemudian ke Masjid Istiqlal gitu. Nah, teman-teman bisa mengambil rute-rute yang mudah dijangkau gitu. Kayak misalkan ini tempat-tempat yang sudah saya kunjungi saja gitu, dengan ternyata saya tuh udah pernah ke situ tapi nggak eksplorasi jauh gitu sebelum beli buku ini ya gitu. Dan saya mencoba mengingatnya kembali. Jadi rutenya itu stasiun Juanda ya. Nah, di situ teman-teman bisa eksplorasi tentang rasa-rasa berbagai budaya ya. Kalau sekarang itu udah ada rasa India ya, rasa-rasa dari India, kemudian rasa-rasa dari Thailand, kemudian banyak kuliner-kuliner vegetarian ya di sekitaran situ gitu. Kemudian di situ juga banyak sejarah-sejarah pangannya gitu, dari migrasi komoditasnya, kemudian dari menu-menunya juga gitu, yang selalu bertransformasi dengan substitusi bahan lokal dari Indonesia juga gitu, tapi masakannya masih pakai resep khas mereka gitu. Contohnya menu-menu India ya, atau menu-menu orang-orang vegetarian India. Nah kemudian jalan dikit gitu, dari stasiun Juanda bisa ke lapangan Banteng ya. Kita tahulah di situ ya mau ngapain sekarang gitu, selain olahraga kan bisa jajan-jajan juga ya. Jadi sekeliling itu juga udah terbentuk lah ya gitu, kuliner-kuliner legendaris kan ya. Ada es krim, kemudian ada kayak lontong sayur gitu ya, yang udah legendaris lah di situ, yang mengelilingi lapangan Banteng. Nggak tahu ya sekarang yang street food-nya itu udah ada pembenahan atau belum ya. Saya kira yang untuk street food legendarisnya udah dirapihkan ya, dan nggak tahu pindah kemana gitu. Nanti teman-teman bisa eksplorasi sendiri. Dan yang ketiga City Garden ya, atau Menteng. Wah, di situ banyak sekali hal-hal historis ya, dimulai dari terkenalnya sekolah Obama
Obama kan ya, di situ ada SD Menteng kan di situ. Nah, itu jadi pusat kuliner juga karena di depan SD Menteng itu ada nasi goreng Obama ya. Kita udah tahu lah itu. Dan di situ juga menjadi titik apa ya? Kayak titik pariwisata aja gitu. Oh, dulu Obama beli nasi goreng enggak gitu, tapi nama nasi gorengnya emang nasi goreng Obama karena dekat sekolahnya Obama gitu. Nah, kemudian Menteng juga banyak hal-hal seru ya gitu. Misalkan ada kungstring ya, Tugu Kungstring. Nah, teman-teman Temu Sejarah sudah pernah masuk ke Tugu Kungstring atau ke restorannya gitu ya, Kungstring Palace. Nah, itu kan di situ Ritz-Toffel tempo-tempo dulu lah, klasik lah ya. Di situ menu-menunya juga bisa dicoba, tapi di situ juga agak pricey ya, ada harganya lah gitu dengan konsep produk yang ditampilkan dan servis yang dirasakan juga gitu oleh konsumen ya. Jadi sesuai lah dengan harga ya. Tapi kalau misalkan mau main-main doang ke galerinya, saya kira masih terbuka ya di Kungstring itu. Nah, itu Menteng ya. Kemudian kita masuk ke Cikini Gondang Dia. Katakanlah kita sudah pakai kereta ya, masuk ke Cikini dan ke Gondang Dia. Bisa berhenti di Cikini dulu atau bisa berhenti di Gondang Dia. Nah, di buku ini, di Cikini itu ada es krim Canan. Canan itu es krimnya yang pernah dicobain sama Insinyur Soekarno. Nah, pas saya cobain es krim ini, nyari-nyari ya, saya kira es krim itu ada di kedai gitu. Ternyata bukan, es krimnya itu ada di hotel. Hotel Cikini gitu. Jadi depan stasiun Cikini, kemudian ada jalan dikit. Nah, cari hotel Cikini, kemudian tanya mau beli es krim Canan ya, Canan. Nah, itu es krim yang pernah dicobain sama Bung Karno. Kemudian masuk ke Gondang Dia. Wah, di situ emang pusat kuliner kan ya. Sekarang juga banyak gitu. Baru nyampe ke depan stasiun Gondang Dia aja itu udah disambut oleh siomay, dimsum ya. Apalagi sekarang banyak kafe-kafe yang nempel ke stasiun atau di stasiunnya juga banyak. Nah, di situ juga banyak pusat-pusat kuliner juga di mana para negarawan ya, para diplomat Indonesia juga hampir menjelajahi tempat-tempat di Gondang Dia ini gitu, dan Cikini Gondang Dia ini gitu. Makanya di situ juga kan banyak kedai-kedai, banyak kafe ya, dan juga banyak acara-acara ya, karena Cikini juga dekat dengan pusat seni ya, pusat seni di situ. Kemudian atau tim ya, tim Taman Ismail Marzuki bukan ya, ininya apa, panjangnya gitu. Apalagi sekarang dengan perombakan-perombakan dari transformasi tempat di Cikini Gondang Dia ini. Nah, kemudian kita agak jauhan dikit, gak apa-apa lah pakai busway ya, atau nyampe kan ini ke Jalan Sabang gitu, atau jalan juga nggak apa-apa, tapi muter ya kalau misalkan jalan dari Cikini mau ke Jalan Sabang gitu, tapi bisa kok gitu. Nah, di Jalan Sabang itu memang kita ngambilnya dari arah yang McD Tamrin ya, dari dulu tuh yang sekarang tutup, McD itu ya. Nah, dari situ bisa langsung lurus ke Jalan Sabang. Dari Jalan Sabang itu emang pusat kuliner semua sih, itu sekarang ya. Nah, secara historisnya memang dahulunya juga tempat berkuliner gitu. Jadi kayak street food-nya tuh emang di situ gitu. Tapi ya menu-menu zaman dahulu kan tidak sebanyak sekarang gitu. Nah, kalau sekarang kan ada kuliner dari Aceh, ada kuliner Peranakan ya, bahkan kuliner-kuliner lokal seperti soto Kudus ya, kemudian banyak sate juga kan di situ. Dan jam aktifnya Jalan Sabang itu serunya itu adalah malam ya, habis maghrib. Nah, kalau Jalan Sabang saya suka langsung ke jalan yang ada nasi goreng kambing itu apa, Bon Sirih ya. Nah, itu kan masih serute lah, lumayan gitu. Jadi kalau misalkan mau kuliner cocok lah di situ ya. Kemudian kalau misalkan capek dari Jalan Sabang, kita langsung masuk ke HI gitu ya, atau kita jalanlah ke HI. Nah, sekarang kan udah enak ya, ke HI udah bisa ngelihat view atau pemandangan HI lewat apa busway ya, lewat apa namanya, halte busway gitu. Dari halte busway apa gitu saya lupa. Nah, itu bisa langsung naik kan, melihat HI gitu dari kejauhan ya, atau naik gitu. Nah, kemudian dari situ juga bisa turun lagi dan bisa langsung menjelajah ke Plaza Indonesia. Nah, di situ karena saya baca buku ini, di Plaza Indonesia itu ada food court. Jadi secara sejarah ya, food court pertama gitu yang untuk apa, dari luar ada di Plaza Indonesia. Nah, produknya itu adalah Wendy's. Saya bacanya kalau misalkan ingat Wendy's itu burger bukan? Karena di lokasi saya nggak ada Wendy's ya.
burger bukan teman-teman. Nah, kayaknya itu ya fast food gitu, berupa fast food yang pertama dari konsep modern shopping di Indonesia. Saya kira cukup ya untuk menjelaskan Indonesia dengan kulinernya dan juga dengan sejarah arsitektur dan rute-rutenya atau tata kotanya pada Jakarta berbagai zaman. Saya akhiri, terima kasih. Terima kasih Kak Repa penjelasannya tadi soal rute-rute perjalanan kuliner yang ada di buku Jakarta di ini History. Jadi balik ke pertanyaan bulan yang di awal tadi, jadi benar gak sih Kak pada saat itu Batavia tuh jadi pusat kuliner di Asia Tenggara melebihi Singapura dan lain-lain. Kalau disebut pusat kuliner, saya kira tidak mengarah ke Indonesia langsung ya, karena Malaysia juga sama gitu dengan dengan sejarah kulinernya gitu. Tapi kita bisa jadi barometer kedatangan ekspatriat yang memang sudah bisa kayak bisa berakulturasi gitu dengan masyarakat kita, karena kan masyarakat kita nggak cuma masyarakat biasa aja ya gitu, ada para diplomat, ada para negarawan yang memang mereka juga santapannya kan sekelas kenegaraan gitu. Jadi nggak mungkin lah dengan hal-hal street food gitu, pasti hidangannya juga udah hidangan-hidangan yang disekelaskan dengan sekelas bangsawan. Jadi kalau misalkan disebut pusat, kita harus tahu perbandingannya atau comparative study-nya itu dengan negara apa, dengan menunya apa gitu. Kalau misalkan dari gastronomi itu ada yang namanya food tasting and comparative gastronomy gitu. Jadi itu kayak membandingkan suatu menu dengan kemajuan peradabannya gitu. Nah, peradaban kita itu mau dilihat dari fase mana, karena Indonesia tuh unik ya, secara peradaban sejarahnya tuh dari sisi fasenya ada plus minusnya gitu. Jadi misalkan di era revolusi nih plusnya apa, minusnya apa gitu. Kemudian itu juga berhubungan dengan seni masakan dan seni ketersediaan komoditas pada saat itu, dan juga perkembangan pengetahuan para juru masak ya. Kan Indonesia juga udah punya tuh juru masak sekelas kepresidenan gitu. Jadi kita punya presidential menu ya. Nah, biasanya kalau kita mau ngelihat presidential menu ada di event-event besar ya, kayak misalkan di G20 pada saat itu, atau di undangan-undangan kenegaraan. Sekali nanti teman-teman sejarah boleh ikutan ke acara-acara kenegaraan yang memang dibuka untuk publik. Jadi bisa merasakan bagaimana cita rasa yang dimakan atau yang dicicipi oleh para negarawan saat ini. Begitu. Baik, makasih Kak Repa. Aku setuju penjelasannya. Jadi harus dibandingkan dulu ya Kak, antara menu sama masanya. Mungkin karena pembahasan bukunya udah selesai, kita langsung jump to discussion session gak sih teman-teman? Boleh kalau ada yang mau nanya, raise hand aja sama langsung open mic aja. Gitu nggak Kak Tiwi cara nanyanya? Iya, jadi teman-teman boleh kalau misalnya mau nanya, atau ini juga udah ada by chat juga boleh, nggak apa-apa. Benar-benar. Udah ada yang nanya by chat ya. Kalau udah ada yang nanya, bulan bacanya. Mungkin ini Mungkin ya. kalau misalkan udah ada yang nanya di chat, bisa tolong dibacakan karena saya nggak bisa ngelihat pertanyaannya. Paling ini nih, ada dari, kalau tadi nambahin mungkin ya, Kak Iskandar katanya, which itu kampung atau daerah, jadi Norwich, daerah utara, izin tambahan katanya. Terus juga gambar hotelnya Indus bersejarah, gitu. Gimana tuh, Kak Repa? Iya, terima kasih banyak tambahannya. Memang betul ya, seperti itu adanya gitu. Karena saya hanya mengilustrasikannya via Wikipedia, karena takut copyright ya dari sini kalau misalkan ditangkap layar gitu. Betul sekali, Kak. Sama aku juga pengen nanya nih, Kak.
kan Kak Repa juga tinggal di Jakarta ya, sempet ya. Terus kan ini bahas terkait buku Batavia gitu, kuliner Batavia di zaman dulu juga. Nah, dari perjalanan Kak Repa nih mencoba berbagai menu kuliner yang ada di Jakarta, mana sih yang paling enak, paling berkesan, baik dari makanannya atau juga dari tempatnya nih yang bikin, aduh kayaknya betah banget nih, bagus banget nih, berkesan banget. Boleh dong Kak ceritain? Oke, terima kasih Kak Tiwi. Ini pengalaman saya juga ya. Kalau misalkan berlandaskan buku ini, saya paling apa ya kagum itu dengan bangunannya Kungstring dan makanannya gitu. Karena ya kita datang ke bangunannya tapi nggak icip-icip, bagi saya pada yang mahal gitu ya, karena emang mahal-mahal kan kalau di situ gitu. Dan saya mencoba kayak dessertnya aja gitu ya di Kungsring itu, ya menurut saya enak ya gitu untuk apa, untuk sekelas eh, makanan-makanan mahal dengan seni kulinernya gitu, karena saya harus menegaskan itu pakai seni kuliner gitu ya di makanan-makanan di tubuh maksud saya di Kungstring. Nah, itu yang membuat saya berkesan, dan ada koleksi-koleksinya ya di galeri-galeri. Jadi memang suasananya memang klasik banget gitu itu di Kungsring ini gitu. Silakan teman-teman juga berkunjung ke galerinya saja gitu, dan mampirlah ke restonya, kan di bawah, yaitu galerinya itu di atas gitu. Jadi teman-teman bisa eksplorasi atau cuman foto-foto doang gitu. Bagusnya sih pakai tur kunjungan sejarah ya. Jadi nanti bisa ditemani oleh yang apa, oleh pegawainya yang di Kungsring gitu. Bilang aja sedang kunjungan temu sejarah gitu. Kalau saya kan ada icip-icipnya gitu. Jadi ya itu yang sangat berkesan di daerah itu. Kemudian saya juga sangat suka kuliner di Gondang Dia dan di Cikini ya, karena selain harganya terjangkau pada saat itu, makanannya juga banyak hal-hal historis gitu ya, kayak misalkan apa, gado-gado bonbien. Nah itu kan nggak cuman rasa ya, jadi ada hal-hal sejarah. Nggak tahu ya untuk kekuatan cita rasa, sepertinya sekarang sudah berubah ya, jadi itu sesuai dengan preferensi saja. Kemudian ada soto-soto di Cikini itu ada soto Haji Ma'ruf nggak sih gitu. Nah itu juga legendaris menurut saya ya, eh, dengan kebetawiannya gitu, karena saya penggemar soto juga gitu, saya suka soto, dan ketika mencoba soto Betawi, oh kayak gini, soto Betawi asli itu kayak gini gitu. Jadi itu bisa membuat saya terkesan. Dan kalau di Gondang Dia itu banyak kuliner-kuliner street food, dan yang paling eksplorasinya banyak ya menurut saya, dan nggak terlalu jauh, kan kalau Jakarta tuh jauh-jauh ya. Nah, yang paling berdekatan dan manjang tapi dia punya esensi historisnya itu di Jalan Sabang gitu. Karena mau ketika kita kuliner di Jalan Sabang itu mau makanan apapun juga kayaknya mini Nusantara ada di situ gitu ya, di kuliner Sabang itu. Makanya kan banyak kayak ekspatriat juga diajak ke Jalan Sabang juga gitu untuk memperkenalkan atau mewakili, ini loh menu-menu Indonesia tuh kayak gini adanya gitu, dengan akulturasinya. Hal lainnya itu saya paling suka di Kota Tua ya, jadi sekitaran Kota Tua dan Glodok. Eh, nggak ada di buku ini sih kalau Glodok. Kalau Glodok itu ya semenjak ada Chinese Muslim apa halal food, saya juga jadi suka menyukai kuliner peranakan ya, karena memang saya tidak bisa lepas dari hal-hal dimsum, siomay yang kayak gitu ya, tahu lada, garam gitu, kemudian cah-cah yang memang segar sekali gitu ya, terlebih beberapa yang dikombinasikan dengan seafood ya, itu kan Chinese food banget lah, jadi lumayan saya sukai, apalagi ada sapo tahu dan sebagainya yang ada kuahnya dikit gitu. Nah itu juga menurut saya cukup apa ya, cukup berkesan gitu ya untuk apa, memori cita rasa Jakarta. Hal lainnya memang Jakarta Selatan punya sih ya, jadi memang itu udah masuknya ke modern gastronomi sih. Jadi saya tidak bisa memberikan preferensi yang eh, apa lebih detail gitu, karena beda-beda per menunya, dan tidak bisa disamakan juga apakah menurut saya enak, menurut teman-teman juga enak atau tidak. Tapi kalau misalkan mau pakai standar review kuliner yang berdasarkan kritikus makanan, saya hanya bisa menyebutkan satu persatu dari menu gitu, dan itu kan hal yang sangat sensitif ya di dunia kuliner, apalagi banyak kritikus abal-abal sekarang gitu yang tidak kompeten mereview itu, padahal
ketika mereview makanan itu ada banyak sekali aturan-aturan yang memang itu secara profesi ya harus dijaga juga. Jadi seorang gastronomis belum tentu bisa mengkritik suatu menu juga gitu. Bahkan tidak diperkenankan mengkritik menu kan kalau gastronomi, karena kan di situ ada menghargai budaya gitu. Karena gastronomi itu pangan dan budaya. Begitu Kak. Paling saya sukai yang jajanan-jajanan lokal ya es selendang mayang lah gitu. Selain harganya murah ya cukup enak ya ketika Jakarta terik. Aduh, jadi pengen jajan nih Teh. Tapi kalau yang pedes-pedes apa nih Teh? Ada apa ada rekomendasi juga? Oh, kalau yang pedas-pedas itu saya udah langsung ke kuliner Betawi ya kalau misalkan Jakarta. Jadi teman-teman temu sejarah bisa nanti mampir ke Setu Babakan. Itu Jakarta Selatan bukan sih ya? Jakarta Selatan ya. Nah, itu ke Setu Babakan tuh di situ sekalian datang tuh ke Museum Betawinya ya. Apa ya nama museumnya? Saya lupa. Itu tapi datang aja ke lokasi Setu Babakan itu kan perkampungan Betawi. Nah, nanti teman-teman bisa cobain di situ temulawak ya, es temulawak di situ. Rasanya seperti soda ya, warnanya itu kuning. Kalau ditambah es balok, nah itu akan menyegarkan. Jadi rasanya itu seperti soda tapi ditambah lemon. Nah, itu rasa temulawak. Nah, kemudian warnanya kuning ya, cairannya gitu di botol bening. Bisa dibeli di warung-warung yang ada di sekeliling Satu Babakan. Terus teman-teman juga bisa mencoba pecak gurame ya. Pecak gurame itu eh, bumbunya seperti asam manis tetapi lebih banyak rempahnya gitu dan bawang-bawangnya. Nah, itu pecak gurame khas dari Satu Babakan itu gitu. Nah, itu bisa patungan nanti teman-teman. Kemudian bisa cobain kue-kuenya Betawi gitu ya. Di situ juga banyak yang jual gitu dan ada eh, kayak dodol Betawi yang apa yang gede gitu. Nanti teman-teman juga bisa melihat cara membuatnya di situ karena ya pedagangnya juga kan orang-orang Betawi ya. Jadi ada atraksi-atraksi budaya juga. Lumayan nih buat foto-foto budaya gitu atau foto-foto yang otentik gitu ya kebetawian. Nah, bisa ke Setu Babakan aja gitu. Itu udah pusat budaya banget. Makasih Kak Repa. Nah, ngelanjutin pertanyaan Kak Tiwi tadi, ini ada pertanyaan baru dari Bang Damar Santo Sasongko, sorry. Kamu mau tanya, apa aja akulturasi makanan dari Hindia Belanda yang masih bertahan sampai sekarang? Mungkin tadi udah ada yang disebutin, tapi boleh disebutin lagi, Kak. Iya, terima kasih pertanyaannya gitu ya. Bisa mencoba ke saya jadi endorse jadinya ya ke Kota Tua. Di situ ada salah satu kafe ya. Nah, di situ banyak sekali menu-menu akulturasi ya. Ya pokoknya ke Kota Tua aja, lihat di situ ada kafe titik-titik gitu. Saya sebut aja ya di situ kafe Batavia lah atau Batavia Cafe ya. Silahkan dilihat menunya. Sekarang kan udah bisa dilacak ya pakai Google Maps gitu. Jadi saya kira teman-teman di sini bisa melihat daftar menunya dan daftar harganya gitu. Jadi ketika ada waktu atau ada kesempatan bisa mencobanya langsung gitu. Di situ banyak banget ya. Saya kalau misalkan nyebutin satu-satu ya bingung juga gitu karena apa ya? Kalau masakan akulturasi itu yang Hindia Belanda tidak terlalu masuk ke preferensi saya gitu. Justru yang masuk ke preferensi saya adalah makanan-makanan yang ada Tiongkoknya gitu atau ada yang Cinanya gitu atau peranakannya karena itu seperti ngeblend aja gitu sama cita rasa orang Indonesia dibanding cita rasa Belanda ya karena ya cita rasa Barat itu sedikit bumbunya kalau misalkan cita rasa peranakan bumbunya itu kayak hampir sama lah dengan kita gitu. Cuman bedanya mereka itu jauh lebih apa ya light gitu ya, alias bumbunya kerasa gitu. Mungkin itu saja Kak referensi dari saya. Jatuhnya kalau misalkan ngomongin makanan apa, tempatnya apa, jadi ngomongin satu tempatnya dan lapaknya gitu. Baik, makasih Kak Repa jawabannya. Jadi langsung cek aja sendiri di Kota Tua, di Cafe Batavia. Gitu kan Kak Repa. Ya. Ini Bang Aulia Iskandar mau open mic, silakan.
Cek, saya kira belum terdengar. Nggak tahu itu tadi maksudnya open mic. Mau nanya atau nyuruh yang nanya open mic? Teman-teman yang lain kalau masih punya pertanyaan boleh langsung diketik di kolom komentar atau boleh langsung open mic aja ya. Ya, tes, maaf. Ada suaranya nggak, Maaf? Ada, udah masuk ke Aulia Iskandar. Ya, maaf tadi koneksinya agak kurang bagus ya. Jadi, ya terima kasih moderator, admin dan teman-teman. Jadi, ya tadi kan temuan sebentar ya tentang, jadi ini buku sebenarnya kan di Gramedia juga ada ya, pemasaran benar nggak sih ya? Jadi saya sering lihat kalau ke Gramedia itu, terutama Gramedia Jakarta ya, kalau Gramedia mungkin di Cibinong mungkin kayak nggak ada dah. Tapi kalau di Jakarta itu, kalau saya bukunya ada ya, jadi sering lihat teman entah kenapa sampai tertarik, belum tertarik sih untuk beli gitu, tapi udah baca sekilas menarik, tapi ujung-ujungnya nggak jadi beli gitu kan. Jadi mungkin nanti lah ya. Tapi menarik, jadi kan sejarah itu kan nggak selalu cuman apa ya, kayak ya apa sih, kalau kita bersejarah itu kan hafalan-hafalan doang, perang-perang aja, tapi apa juga ada sejarah tentang makanan ya, tentang makanan, tentang bagaimana sih kebiasaan orang zaman dahulu ya. Jadi bagaimana, karena makanan itu kan kita kebutuhan pokok ya, jadi nggak bisa kita lepaskan, kan orang pasti butuh makan ya. Jadi sejarah makan itu penting juga. Izin lain itu lebih ke daerah sih. Jadi kan tadi saya izin lain itu kan, kalau Jakarta itu kan ada 2 periode, sebenarnya 3 sih ya. Pertama kan Jakarta Utara, kalau kita kenal kota tua itu kan, itu awal dari sana, awal dari proses pembentukan Jakarta. Ya, jadi kita kenal Museum Fathahillah dan sampai ke Sunda Kelapa itu ya. Itu periode pertama. Mungkin periode kedua itu kan tadi dibilang presiden itu ya, Jakarta Pusat. Itu ketika 19 itu dimulai di apa ya, mulai disusun, mulai dibangun. Nah, sekitar situ ya kita kenal ada Menteng, ya, ada Harmoni, ada ya, ada namanya Northwich ya, ada Switch ya kan. Sepertinya terputus ya. Putus ya, maaf, maaf. Ya, jadi apa, singkat tadi kan Jakarta Pusat itu kan idenya itu sebagai tadinya ibu kota baru di situ, jadi oleh zaman Belanda, jadi ada ide ke situ dipindah. Sebenarnya banyak idenya, ada yang pindah bilang ke Surabaya, tapi karena kejauhan dibentuklah ke Jakarta Pusat, tadi disebut Walter Freden ya. Nah, jadi makanya kita lihat Walter Freden itu bangunannya lebih baru, ya kita lihat bangunan lebih baru daripada bangunan Jakarta Utara, itu otomatis ya. Jadi ada istilah-istilah seperti tadi ada Konings Plain itu lapangan apa tadi, Monas ya, Monas, terus ada Waterloo Plain itu lapangan Banteng. Sebenarnya itu salah, jadi kalau yang nggak tahu itu lapangan Banteng itu salah ucap. Jadi zaman dahulu itu ada sebuah patung di lapangan Banteng, itu dilihat orang itu seperti banteng nggak jauh ya, padahal sebenarnya itu singa, jadi harusnya yang benar itu lapangan singa bukan lapangan banteng ya, itu kesalahan ya. Jadi ya karena udah kesalahan itu sudah terlanjur umum, jadi kita sebutnya sampai hari ini lapangan banteng ya. Itu ada ini ya, ada tipe-tipe yang akhirnya dibiarkan ya, yang penting lapangan lah ya. Terus tadi kan saya sebut juga ada apa tadi, apa
kali ya, hotel. Jadi Mbak Reva ya, Mbak Reva itu kan tadi kasih gambar hotel yang pertama kali banget tuh sebelum pas pembukaan tadi. Itu hotel Best Indes itu kenapa saya bilang bersejarah, karena bersejarahnya mungkin kalau makanan saya kurang tahu, tapi dalam sejarah karena pada saat itu ketika Indonesia sedang konflik dengan Belanda itu, kita kan mau AMB ya, AMB itu konvensi meja bundar. Nah, kalau kita tahu di sejarah ya, jadi sebelum KMB kan kita tahu bahwa Rumoyan ya, Rumoyan itu jadi perundingan antara dua orang, Amis Muhammadun dan dari Indonesia dan Dr. Rumoyan dari Belanda. Jadi lima diskusi ya di hotel itu, di hotel Des tadi ya. Jadi mana hotel sekarang hilang karena digusur jadi kompleks Sultan ya. Sekarang kalau tahu ada kali Sultan Tamerlin atau sebelah Harmoni kan ya, apa ruko-ruko ya, ruko-ruko di Tamerlin itu bekas hotel Des Indes, sayangnya udah digusur. Nah, Harmoni itu sebuah klub ya, klub sebagai kalau kita istilah klub society gitu, jadi kalau orang kaya bangunannya juga kemana, hilang juga, digusur. Dekat-dekat seberang Harmoni juga, apa Harmoni nggak jauh ya. Alasan digusurnya kalau menurut Seknek Sekretaris Negara itu kenapa digusur, jadi zaman dahulu ada tulisannya di situ, maaf ya ini kata-kata ada kasar, jadi anjing dan pribumi dilarang masuk. Nah, jadi menurut Seknek itu kata-kata itu masuk artis, makanya bangunan itu digusur. Padahal sebenarnya bangunan sejarah ya, itu bangunan di mana orang-orang zaman dahulu, orang-orang kaya atau orang pelajar itu gak kumpul di situ ya. Ini unik ya, cuma bangunannya udah nggak ada, hilang. Sama hotel tadi juga udah hilang. Ya, paling itu sih ya. Kemudian mungkin kalau periode ketiga itu kita kenal sekarang namanya Jakarta Selatan, Jaksel ya. Ada Kebayoran, ada apa lagi tuh ya. Jadi daerah Jaksel itu dibangun setelah Indonesia merdeka tahun 50-an. Jadi sampai tahun 48 saya ada petanya itu, ya itu ada gambar ya, ribuan yang masuk ya itu ya. Jadi sampai tahun 48 itu Soekarno menyatakan Kebayoran itu masih kota transit, kota satelit, jadi kota yang masih di luar kota Jakarta. Kalau sekarang kan mungkin ada Tangerang ya, Tangerang apalagi ya, Bekasi, Depok itu masih kota satelit. Kalau zaman dahulu Kebayoran kita itu kota satelit ya. Jadi makanya kita kenal ada Pondok Indah ya, apalagi itu ya, banyak itu. Dan yang baru dibangun setelah Indonesia merdeka, dulu masih hutan. Jadi ada 3 proses tahap pengerjaan dari Jakarta itu sendiri. Ya itu ya yang saya tambahkan. Terima kasih. Sepertinya masih mute ya, Kak Iskandar, Kak Aulia. Terima kasih tambahannya dari Kak Aulia Iskandar Muda. Terus tadi ada jawaban tambahan Kak Repa dari audiens kita, dari Bang Evan, soal menu akulturasi Hindia Belanda, bistik ayam sama ya. Terima kasih Bang Evan, terima kasih juga Pak Iya, terima kasih Aulia tambahannya. Iskandar Muda. Oh iya, yang paling sering kita Ini ada temui. yang mau nanya lagi Kak Repa. Oh iya, boleh. Iya, Kak Richard silakan boleh langsung open mic aja.
Oh ya, Bulan, suara saya kedengaran jelas ya? Dengar jelas. Oh ya, Kak Rifa, saya mau nanya, ini barangkali nanti ada hubungannya sama gambar yang dikirim oleh Jihan di kolom komentar soal Verboden for Honden and Inlander yang pribumi dan anjing dilarang masuk. Saya belum membaca bukunya. Saya mau nanya soal ini waktu itu kan Batavia dan ya hampir seluruh Indonesia waktu itu atau Hindia Belanda kan dijajah. Terus di Batavia yang tadi sudah dijelaskan sangat panjang dan baik oleh Karepa itu ada perkembangan restoran, hotel dan lain sebagainya. Saya mau nanya ini soal bagaimana respon masyarakat di Batavia saat itu. Mereka kan dijajah, terus ada yang kita sebut sebagai kebudayaan dalam bentuk makanan masuk ke Batavia. Apakah itu diterima sebagai pewajaran kebudayaan asing atau masyarakat itu hanya ya sudah ini makanan masuk karena kita juga orang-orang yang dijajah gitu. Jadi ya sudah dia berkembang sampai sekarang itu. Jadi kira-kira bagaimana ya respon masyarakat di Batavia saat itu Pak menerima kebudayaan ya, dalam bentuk makanan oleh orang Eropa itu? Terima kasih. Terima kasih Kak Richard. Nah, ini juga jadi mengingatkan saya ya sama bacaan yang baru, bukan baru, yang sering saya baca gitu ya dari beberapa antropolog budaya gitu yang menyatakan karakteristik kelompok-kelompok sosial di Indonesia ya. Salah satu yang saya baca itu karyanya Clifford Geertz yang mengkategorisasikan orang-orang Indonesia gitu, bahkan orang-orang Jawa ya, sekitaran Jawa itu dibagi dalam kelas-kelas sosial gitu. Ada kelas priai, ada kelas santri, dan ada kelas abangan. Nah, di situ kan sudah tergambarkan ya bagaimana yang disebut dengan priai, bagaimana yang disebut dengan santri gitu ya, dengan kekurangannya dan kelebihannya, dan juga dengan yang abangan, di mana itu punya kepercayaan khusus gitu. Nah, ini juga menarik dibahas karena saya juga pernah baca bukunya yang Brila Safarin. Jadi itu merupakan filsuf makanan juga gitu yang memang menyebutkan di situ ada beberapa klasifikasi sosial itu memang diciptakan dari kultur barat juga gitu. Jadi di Perancis juga waktu itu udah ada etika-etika kayak gitu ya. Jadi ketika keeropaan itu sudah berkembang untuk etika-etika sosial dan pembatasan-pembatasan siapa saja yang bisa menikmati hidangan-hidangan ataupun santapan berkelas ya. Waktu itu kan kebanyakan monarki ya kalau di Eropa itu. Jadi, nah ketika mereka datang ke negara-negara Asia atau Global South ya, terlebih di sini Indonesia atau Asia Tenggara memperlakukan hal-hal kepribumi dan disamakan dengan hewan, ya respon orang Indonesia karena kebanyakan itu membantu ya, atau ya kayak ART gitu ya, melihat dinamikanya pada saat itu ya mereka juga punya kelas-kelas sosial tersendiri gitu. Salah satunya adalah ya kebiasaan-kebiasaan tidak membolehkan pribumi masuk, jangankan untuk makan ya, untuk sekolah, untuk berbicara saja, bahkan ketika pribumi bisa berbahasa Belanda kan seperti dikejar-kejar ya. Contohnya adalah Otto Iskandar di Natal pada saat itu ya, tokoh-tokoh nasional gitu. Nah, ketika disambungkan lagi ke larangan-larangan masuk seperti itu ya, hanya sekarang juga masih berasa ya larangan tersebut gitu ya. Jadi saya memandangnya dari gastronomi sosial ya, larangan-larangan masuk seperti itu tuh kayak kurasi konsumen gitu. Jadi ada yang disebut dengan tidak inklusifnya restoran gitu, dan itu memang disesuaikan dengan standar-standar yang ada. Apalagi kan kalau misalkan restoran-restoran berkelas ya, jangankan inklusif di situ, bahkan dilihat dulu ada punya saldo berapa gitu baru bisa menikmati fine dining atau suguhan-suguhan yang mewah gitu. Tapi kan sekarang fine dining bisa patungan ya gitu, dan ada bisa bayar nanti gitu. Jadi sudah bertransformasi lah dari sisi transaksi. Tapi ketika dari sisi kebudayaan ya hampir sama dengan respon pada saat itu gitu ya. Mereka juga bagaimana mengungkapkannya ya, merasa tertindas gitu, pribumi kok jarang masuk. Dan memang orang Indonesia pada saat itu yang saya baca dari berbagai kisah sejarah, bahkan penelusuran kayak kegastronomian dan sejarah-sejarah kuliner yang ada di Indonesia, memang ada sekat-sekat budaya seperti itu gitu. Nggak tahu fenomena apa ya, itulah penjajahan yang saya
saya definisikan ya sebagai hal-hal kolonialisme. Nah, makanya di situ ada dekolonisasi gastronomi, artinya memotong atau memangkas hal-hal yang memang ada hal-hal tidak humanistik di situ. Nah, di situ tantangan para produsen ya, bahkan tantangan para penyaji makanan kan ya susah juga gitu. Ini biasanya makanan berkelas yang disajikan sekarang harus inklusif. Artinya kan semua golongan harus bisa masuk. Gimana kalau misalkan para pelanggan yang lama yang ya katakanlah itu elitis gitu atau sosialis gitu, nggak mau bergabung dengan orang-orang yang baru, katakanlah itu ya kita inklusif lah ya, semua golongan bisa masuk ke situ gitu. Bahkan ada kritikus dari Norwegia ya terhadap masakan Perancis kan, wah di Perancis nih hal-hal disabilitas aja nggak ada gitu ya untuk menyediakan kursi makan, nah bagaimana mau maju ya kan, kalau Norwegia kan udah maju gitu ya dari pandangan-pandangan humanisnya, dari pandangan sosialnya gitu, jadi mementingkan inklusivitas gitu. Sedangkan Perancis kan mainannya kelas sosial terus ya gitu. Nggak tahu kalau misalkan sekarang ya apakah mereka sudah keep in touch dengan semua golongan atau bagaimana gitu, karena ya melihat dari sejarah etika makannya kan ya begitulah gitu, dia membagi strata-strata tertentu dengan menu-menunya juga gitu, bahkan dengan bahasanya yang belibet kan ya, atau dengan sulit, tapi disitulah seni keperancissannya gitu ya. Sekarang memandang Prancis itu ya sangat modern ya dalam hal-hal masakan gitu, bahkan sudah bisa kolaborasi atau akulturasi lah gitu sama yang Indonesia. Kan kita sering juga ya nongkrong di kita tuh nggak tahu bahwa toko roti itu tuh ya mengadopsi atau mengadaptasi uh, hal Perancis gitu, yang dari Perancis gitu. Bahkan sangat jarang yang hal-hal berhubungan dengan Belanda ya, justru Belanda itu bisa ditemui masakannya atau kebudayaannya itu ketika ada event-event kedutaan besar aja gitu. Ya walaupun ada ya untuk diaspora Belanda yang ada di Indonesia, tapi nggak terlalu populer kayak Prancis gitu ya, sampai ke masuk ke hotel-hotel gitu ya, bahkan pusat-pusat masakan. Sekarang kan hal-hal yang kayak gitu dibombardir sama masakan Korea dan Jepang ya, udah masuk ke bintang 5 kan. Seperti itu Kak Richard. Oke, baik. Iya. Apa istilah itu menarik ya, apa dekolonialisasi itu? Boleh Betul, tapi satu, harus ya, kuat banyak teorinya ya kalau dekolonisasi kita, karena di situ mau membantah peristiwa yang mana gitu dengan fakta sejarah atau hal-hal empiris apa yang mau diluruskan gitu ya. Ya nggak tahu lah diluruskan itu mau versinya siapa ya, tapi kalau misalkan dari gastronomi biasanya lebih mengarah ke kemanusiaan gitu, karena ada gerakan ekogastronomi kan atau ekogastronomi, di mana di situ mengembalikan lagi kesadaran pada pangan ya, terlebih kembali pada pangan lokal, kembali lagi guyup dengan para petani gitu, dengan bersatu padu dengan sinergi alam ya atau ekologi. Nah seperti itu biasanya di Italia sih kebanyakan kayak gitu ya, karena ada gerakan-gerakannya kan kayak slow food movement gitu, jadi mengembalikan lagi ya hampir samalah dengan visi misi Indonesia ya, back to pangan lokal atau back to local food gitu. iya betul. Iya, iya. Oke, oke. Oke, makasih Kak. Makasih Kak Repa sama Richard. Itu udah tambahan menu-menu yang akulturasi Hindia Belanda dari Bang Evan. Tuh Kak Repa ada pancake, skutel, risol, pie, tart cook, on beach cook, sama leopard tart. Siapa yang jadi lapar bahas makanan? Iya, kita semua ya jadi lapar kalau ngomongin sejarah makanan gitu, apalagi ada klaper tart gitu, itu kayaknya nyuruh tajil lagi ya. Ayo makan, makan. Tadi ada Kak Repa ada singgung soal Korea, benar-benar Korea yang sekarang udah ada di apa tadi Kak udah bersaing lah sama makanan-makanan lain.
Iya, bahkan Indonesia juga kan makanan Hmm, lokalnya udah masuk ke bintang 5 ya, udah kayak di atas untuk fine dining lah. Jadi sama berkelasnya, itu masuk ke transformasi gastronomi gitu dan seni kuliner. Ya itulah menu-menu mind blowing kan sekarang karena kehadiran molekular gastronomi ya. Ya walaupun itu mahal dan memang untuk hal-hal estetika gitu, tapi ya itu bisa disebut dengan kemodernisasian yang berlaku gitu di apa ekosistem gastronomi itu ya, pangan dan budaya gitu kan. Kita makan gak cuman makan doang gitu, tapi ya orang juga sekarang makan udah nyari pengalamannya gitu, nyari tempatnya gitu, kemudian nyari apa peralatan-peralatannya kan sekarang ada menu-menu yang pakai nitrogen ya, jadi banyak lah gitu untuk kreativitasnya gitu. Dan ya di situ juga pasti ada sejarah memulainya kan, cuman yang disebut dengan sejarah itu apakah harus hal-hal tempo dulu gitu, harus hal-hal lawas. Bahkan kita membuat forum ini juga kan kita sedang membuat sejarah kan, sejarah baru gitu untuk membicarakan sejarah pangan, etnopangan atau arsitektur gitu. Nah, kita juga sedang membuat sejarah kan. Nah, makanya di situ yang disebut dengan sejarah, kembali lagi ke sejarah tuh sebetulnya ada kesepakatan apa gitu dari waktu atau dari peristiwanya. Nah, itu makanya saya pengen bergabung sama Temu Sejarah ya, pengen tahu juga ini bagaimana mengkaji sejarah. wah, terima kasih penjelasannya Kak Repa. Kak Repa, aku mau nanya, ini di luar buku Jakarta Dining History, tapi masih berkaitan tentang hmm, pangan dan budaya. Soal Korea tadi, makanan Korea yang sekarang udah masuk juga ke menu-menu fine dining, termasuk makanan Indonesia. Aku tuh mau nanya, apakah banyaknya menu-menu masakan dari luar yang diadopsi dan digemari di Indonesia itu bagian dari culture war? Ya, terima kasih pertanyaannya. Harusnya itu pertanyaannya dijawab sama para diplomat ya. Tapi saya ada beberapa respon sih terhadap itu. Kalau dikatakan kita sedang berperang, tidak dengan menu-menu yang lain. Indonesia sudah mengenal dan menerima, bahkan sudah terbiasa dengan fusion food ya. Jadi menu-menu akulturasi dan menu-menu hasil adaptasi dan substitusi. Artinya adaptasi itu kayak misalkan kita sering kan makan onigiri gitu, kita sering makan sushi lah apa gitu. Nah itu kan masa iya berasnya atau bahan-bahannya harus langsung dari negara asalnya, kan kita juga punya substitusi. Nah, artinya bisa dibeli ya atau bisa pakai produk yang ada di Indonesia gitu. Nah, itu masuk ke fusion food ya, makanan-makanan seperti itu. Nah, ketika ditanya ancaman, ya ancamannya itu paling kepada dinamika peradaban pemilihan preferensi makan ya, karena ketika sudah komersial itu kan tergantung konsumen itu, kita tidak bisa memaksakan hal itu kecuali mau dibentuk otoriter ya terhadap kebijakan gitu, kayak misalkan gini, semua orang-orang Indonesia kalau misalkan hari Sabtu nggak boleh jajan menu-menu ke barat-baratan gitu, coba mau gimana, sedangkan kalau ketika kita mau makan barbeque atau makan-makan hal di luar menu Indonesia kan kebanyakan weekend ya yang pada jualan yang kayak gitu kan, itu juga membatasi hak asasi ya pada akhirnya gitu ketika diperkarakan gitu. Namun kita juga perlu waspada gitu dengan gempuran-gempuran apa akulturasi dari luar ya, tidak semua diterima secara utuh juga gitu. Kita juga harus terfiltrasi gitu. Uh, Ketika kita punya kedaulatan ya atau kita mau berdaulat terhadap pangan atau terhadap menu-menu Indonesia, bahkan menu-menu lokalitas ya dari apa lokasi asal, misalkan saya dari Tasikmalaya ya otomatis kalau kemana-mana atau ya secara keseharian saya juga makan makanan lokal ya itu. Kemudian saya juga jajan-jajannya kan ya seputaran menu-menu Tasikmalaya, tapi saya juga terbuka untuk mencoba makanan Korea. Siapa yang nggak suka ya makanan Korea gitu, apalagi sambil nonton drama Koreanya kan itu kayak meresapi gitu ya, kayak
makan-makan gimbap lah apa gitu. Ketika nonton Korea drama, saya kira itu bisa masuk gitu vibes-nya gitu, berasa jadi di Korea gitu. Kemudian ketika saya nonton anime gitu atau minimal Doraemon lah yang saya tonton, pasti saya juga menikmati kayak ramen atau Naruto yang kayak gitu-gitu kan pasti menyesuaikan juga gitu. Dan itu kan sudah, kalau misalkan sudah komersil, itu sudah tidak ada batasan lagi. Jadi itu sudah tanggung jawab konsumen dan para penikmatnya gitu. Apakah mau jadi fanatik atau mau sebagai alternatif saja gitu. Kalau saya kan alternatif ya, kalau fanatik banget enggak sih. Fanatik saya tetap ke menu-menu lokal gitu, karena itu merupakan comfort food ya. Apalagi ya menu-menu yang dadakan gitu. Saya lebih sukanya menu-menu dadakan sih. Lebih anget aja gitu dan lebih nikmat ya kalau misalkan masakan Sunda gitu. Tapi saya masih terbuka untuk makanan-makanan lain yang baru gitu. Bahkan ya makanan-makanan kekinian juga saya sering gitu menerimanya gitu tanpa banyak basa-basi, ih ini tuh apa, ya udah sih coba aja dulu gitu kan, asal informasi komposisinya aja jelas gitu. Kayak misalkan rasa-rasa baru kan ya, nah itu juga kebanyakan kan dari Singapura gitu ya, salted egg caramel lah apa gitu. Nah itu kan rasa baru gitu yang saya harus terima juga gitu. Bahkan rasa-rasa sekarang kan minuman ya minuman, tapi rasa popcorn kan, popcorn itu biasanya jadi makanan gitu, tapi sekarang jadi rasa minuman, itu gimana gitu. Nah saya juga ingin merasakan sensasinya. Tapi nggak jadi sering ya, atau nggak jadi makanan utama yang harus wajib ada gitu. Gak apa-apa, itu kan eksplorasi gitu. Masa kita selama hidup nggak nyobain gitu aja. Baik, terima kasih Kak Reva jawabannya. Iya. Mungkin teman-teman yang lain masih ada pertanyaan lagi. Kalau ada langsung open mic aja. Lebih bagus lagi kalau mau open cam. Oh, itu tuh ada tambahan dari siapa ya? Dari Kak Muhammad Aulia. Tadi kan saya nanya ya konsep sejarah itu bagaimana, dan Kak Aulia itu menjawab sejarah itu waktunya pasti masa lalu. Kalau soal kita sedang membuat sejarah itu namanya menyejarah. Nah, masukan yang bagus juga. Berarti kita sedang menyejarah gitu ya sekarang. Belum jadi sejarah. Nanti mungkin ya di 2100 kita udah jadi Sejarah. tokoh sejarah mungkin ya, kalau diangkat itu pun sama generasi 2100-an. Kita udah jadi. Jadi sekarang belum sejarah, besok udah sejarah.